Hai gengs, lapor! Mandat untuk membawakan teman cerita lagi. Siap, laksanakan! Jelah, sampai potong rambut nih kita nih. Ya Allah, kependekan nggak sih? Tapi ya udah nggak apa-apa kan nanti panjang ya. Nah tapi gue ada cerita lucu deh nih. Biasanya kalau lagi gabut sendirian, terus pengen ada yang nemenin, sekedar ngobrol ataupun mabar main bareng, itu gue sering pakai aplikasi namanya Lita, gengs. Karena di aplikasi Lita, itu kalian bisa ditemenin tuh sama player-player yang kece-kece. Playernya banyak, ada yang cowok, ada yang cewek, tinggal kalian pilih aja. Nah di sini pilihan gamenya juga ada banyak nih buat mabar bareng. Nah tapi kalau kalian mau sekedar ngobrol-ngobrol aja gitu, atau curhat-curhatan itu juga bisa. Dan kemarin gue kan sempat ya ngobrol-ngobrol sama salah satu teman curhat di Lita nih namanya JJ. Seru banget guys, karena ujung-ujungnya kita nih ngomongin horor-horor juga. Kita ngobrol bentar ya sama si JJ lah ya. Halo. Hai JJ, masih hidup lo? Hai Hiro. Masih dong, kurang ajar ya kamu. Kenapa? Mau curhat apa lagi? Enggak, ini gue lagi mau buat video ini, bawain teman cerita yang lo kemarin kita obrolin, ini mau gue bawain. Ini nggak apa-apa nih aku ngomong di sini. Ya nggak apa-apa, udah cepetan, mainkan! Halo teman-teman, aku JJ. Jadi sebenarnya ini tuh cerita teman dekat aku. Aku udah bilang sih ke Hiro, tapi teman aku tuh pemalu banget, sama takut nanti suaranya ketahuan. Jadi biar disamarkan, pakai nama aku aja ya. Oke. Jadi temen aku tuh tinggal di sebelah rumah orang dihormatin banget di wilayahnya dulu. Soalnya bisa dibilang dia tuh macam orang yang taat beragama dan sering mimpin kegiatan-kegiatan keagamaan di wilayah situ gitu deh. Oke. Tapi tahu-tahu anaknya sakit-sakitan mendadak dan sering kesurupan terus merembet ke si teman aku itu. Nah, dikira warga sekitar tuh ada yang mau jahatin kan, karena benci atau nggak suka gitu sama mereka. Tapi ternyata, udah deh, kamu aja yang ceritain. Aku sendiri juga sampai nggak berani nih. Lagian serem banget sih ceritanya. Untung ini cerita lu ya, bukan cerita gue. Ya udah, kita izin bawain ceritanya ya, JJ ya. Thank you banget. Udah, besok kita curhat-curhat lagi. Oke, siap deh. Oke, thank you JJ. Tuh gengs, udah nggak sabar, nggak usah lama-lama deh. Kita bawain aja langsung ceritanya dari JJ nih yang berakhir plot twist. Tapi kalau kalian mau punya teman curhat buat diajak-ajak ngobrol, atau nemenin sekedar mabar main game, habisnya seru banget nih. Kayak gue tadi curhat-curhatan, jadi ada bahan buat teman cerita. Apalagi di Lita ini ceweknya pada cantik-cantik dan friendly semua. Makanya langsung aja download aplikasi Lita ya, yang biasa. Linknya ada di deskripsi di bawah. So, geng, seperti yang tadi udah dibilang, sebenarnya kan ini cerita dari temennya si JJ. Tapi untuk menyamarkan, jadi kita pinjem namanya JJ aja lah ya, biar gampang. Jadi anggap aja ini ceritanya JJ udah begitulah. Dimana si JJ ini punya sahabat namanya HD. Pokoknya JJ sama HD ini bedanya cuma 2 tahun doang. Jadi masih bisa dibilang seumuran lah ya. Walaupun kalau di sekolah mereka nggak sekelas. Yang HD ini kelas 3 SMA dan JJ itu kelas 2 SMA pada saat kejadian. Nah, pertemanan mereka itu sebenarnya dilandasi sama 2 hal. Yang pertama adalah pertemanan dari kedua ayah mereka. Jadi maksudnya ayahnya JJ dan ayahnya si HD yang memang sudah berlangsung lama, udah dari kecil. Sampai-sampai saking deketnya tuh, rumah mereka juga deketan. Bukan deketan lagi, sebelah-sebelahan nempel. Karena memang sebenarnya rumah itu ada peninggalan dari orang tua mereka masing-masing. Jadi itu rumah zaman kecil si ayahnya JJ dan zaman kecil ayahnya si HD. Lucu ya, dari kecil begitu temenan, tetanggaan, sampai gede masih di situ punya anak yang anaknya juga jadi temenan. Yang tentunya berangkat dari background tadi. Kehidupan antara dua keluarga ini awalnya akur banget. Dimana si JJ ini anak tunggal. Sementara kalau HD itu anak kedua dari 3 bersaudara, berarti dia punya kakak sama punya adik ya, dia anak tengah. Dan bisa dibilang keluarga mereka ini itu image-nya sangat agamis. Ayahnya JJ aja kalau sholat pasti pergi tuh ke masjid. Jadi mau subuh-subuh pagi-pagi buta, zuhur, asar, maghrib, isya, pasti nggak pernah absen buat pergi ke masjid, subhanallah. Sedangkan ayahnya HD, bukan lagi. Levelnya udah beda. Karena ayahnya HD ini sampai jadi suka imam masjid. Apa sih jadi suka jadi imam masjid yang menuntun sholat. Namun tahu-tahu nih, hubungan antara ayahnya JJ dan ayahnya HD itu menjadi renggang. Yang sebenarnya menurut JJ dan HD juga mereka kurang paham ya, penyebab mulanya tuh kenapa. Nah, ayahnya HD ini namanya tuh Om Seno panggilannya. Yang tadi seperti gue udah bilang, dia tuh sering jadi imam di masjid sampai-sampai jadi kayak ditetuakan di wilayahnya. Padahal umurnya belum tua-tua banget sih. Masih sekitar 48 tahunan lah pada saat itu, belum sampai 50 tahun. Nah, kenapa demikian? Karena selain Om Seno ini sering memimpin sholat di masjid, lama-kelamaan dirinya tuh seperti merambah ke hal-hal macam pengobatan spiritual. Banyak nih jemaat yang jadinya datang ke rumahnya Om Seno untuk minta disembuhkan, misalkan punya penyakit ya, atau didoakan yang baik-baik lah. Kalau minta hal duniawi gitu, semoga cepat dijabah. Pokoknya sampai si Om Seno ini punya panggilan baru, namanya
Kiseno, dipanggilnya sekarang Kiseno nih. Dan semenjak itu, tentunya kehidupan dari Kiseno ini tuh berubah sangat drastis. Dia sangat disegani dan dihormati di wilayahnya. Sampai-sampai ya Hade ini juga merasakan nih, kalau warga di sana ikut menghormatinya juga. Jadi misalkan kalau dia lewat atau butuh apa-apa, mau ke fotokopi, mau ke kelurahan, itu pasti dia selalu didahulukan. Karena nama besar ayahnya ini. Dan JJ juga mengiyakan hal itu. Karena JJ benar-benar ngeliat dan ngalamin sendiri kalau misalkan dia lagi main atau jalan sama si Hade, pasti semua orang nih jadi segan sama si Hade karena tahu Hade ini anaknya Kiseno. Walaupun dalam prakteknya katanya Kiseno ini tidak pernah meminta bayaran sepeser pun. Soalnya niatnya dia memang membantu orang-orang ya, yang memang memerlukan bantuannya dia. Cuma tetap aja, mungkin karena ada yang merasa terbantu dan ingin mengucapkan terima kasih, upeti-upeti yang diberikan sama orang-orang, itu lama-lama sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Alias, banyak juga ya ternyata ya. Sampai-sampai dua rumah nih, antara rumah ayah sama rumahnya Om Seno, itu kan awalnya beber kayak apa ya, rumah kembar gitu dempetan. Ya gimana sih perumahan yang rata-rata modelannya sama begitu semua. Sekarang ujung-ujungnya udah nggak kembar lagi, melainkan jomplang. Karena rumahnya Hade ini tuh direnovasi jadi tingkat, desainnya juga desain modern baru, sampai-sampai tanah kosong di sebelahnya itu disewa buat dijadikan tempat parkir untuk pasien-pasiennya Kiseno. Rame terus tuh tiap hari tuh. Nah awalnya dilihat-lihat nih kayak ayahnya nggak akrab lagi dengan Om Seno, itu dikira JJ ayahnya jealous atau iri kali ya akan kesuksesan dari Om Seno ini. Karena jatuhnya emang dilihatnya jomplang banget, berubahnya tuh drastis. Namun JJ ini pernah nggak sengaja mendengar omongan antara ayah dan ibunya, di mana sang ibu ini semacam bilang, kamu kok nggak pernah negur-neguran lagi sama Seno? Memutus tali silaturahmi itu nggak bener loh. Tapi si ayah tuh malah jawab, lebih nggak bener lagi yang dia lakukan sekarang, ngaco itu. Pokoknya di situ si JJ mendengar nada ayahnya tuh kayak benci banget sama Om Seno, kayak orang yang dengki sama ubun-ubun gitu. Sampai suatu peristiwa terjadi yang mengubah keadaannya tuh lebih kacau lagi. Jadi si Hade ini kan tadi 3 bersaudara tuh, kakaknya ini bernama Kak Eja, terus adiknya tuh masih SD kelas 4 bernama Ira. Nah yang kakaknya Kak Eja tadi tuh kerjanya di sebuah tambang minyak tuh di daerah Papua. Gajinya gede. Kalau pulang ke rumah nih, kita emang sengaja nggak nyebutin nama daerahnya, itu pasti si Kak Eja bawa jalan-jalan nih sekeluarga, makan-makan, beliin barang, yang pokoknya bikin anak-anak dari tetangga-tetangga sebelahnya tuh merasa insecure kalau udah dibanding-bandingin sama emak mereka. Kayak, lihat tuh anaknya Kiseno, si Eja, udah mapan, gajinya gede, kamu tuh masih kuliah-kuliahan, rebahan main game terus. Kan kita takut ya kalau dibanding-bandingin begitu ya. Ya pokoknya bisa dibilang si Eja ini anak emas lah jatuhnya. Tapi tahu-tahu ada sebuah kabar dari kantor tambangnya Eja yang menyatakan kalau Eja ini mengalami kecelakaan di tempat kerjanya dan selamat, gengs. Yang jelas hal itu membuat keluarganya Om Seno nih shock banget lah. Kayak gak percaya dong, itu anak kesayangannya loh. Ya jangan kan keluarga inti. JJ sama ayahnya juga kaget bener. Soalnya ayahnya JJ aja tuh juga sampai sayang banget sama Kak Eja. Ya mungkin kan ayahnya pengen anak cowok ya, tapi dikasihnya JJ. Dan lagi-lagi emang Kak Eja ini anak emas lah, udah kesayangan semua orang, kebanggaan kampung sana. Dan kabar itu membuat ayahnya JJ nih yang dari sekian lama kemarin-kemarin gak pernah negor-negoran sama Om Seno, itu akhirnya datang lagi tuh ke rumah Om Seno untuk berbelasungkawa. Sampai peluk-pelukan tuh mereka. Berkali-kali Om Seno tuh bilang kalau sebenarnya dia tuh tahu bahwa semua manusia ujungnya akan dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Karena kan dunia ini tidak kekal. Tapi kenyataan ditinggal anak sendiri, anak kesayangan, secara mendadak seperti itu, ternyata bercampur aduk ya rasanya ya. Susah untuk menerima dengan ikhlas. Yang jelas hanya waktulah yang bisa menyembuhkan. Nah pokoknya saat Eja dipulangkan tuh ke rumah keluarganya untuk dimakamkan, hampir satu kampung semuanya tuh ikut mendoakan, ikut nguburin. Selain tadi Eja memang menjadi kebanggaan kampung situ, ya nama dari Kiseno sendiri pastinya cukup andil ya. Tapi ternyata duka dari Om Seno ini tuh berkepanjangan, gengs. Dia nggak tahu kapan dia bisa menghapus rasa sedihnya. Karena semenjak itu, Om Seno ini semacam kayak terkena stroke yang mengharuskannya dia tuh duduk di kursi roda. Ya mungkin karena pikiran kali ya ditinggalkan sama sang anak. Ujung-ujungnya nih, Om Seno tuh menutup diri dan menutup rumahnya juga dari orang-orang sekitar. Ya maksudnya dia udah nggak buka tuh praktek-praktek apa-apaan lagi. Udah nggak nerima pengobatan spiritual buat orang-orang lagi. Ditambah, dia juga nggak pernah datang ke masjid lagi. Nah, sebenarnya orang-orang sana sih lumayan mengerti kenapa Om Seno ini berubah seperti itu. Banyak yang beranggapan, karena mungkin dia kecewa telah membantu banyak orang, mengangkat penyakitnya, mendoakan yang baik-baik, dan sebagainya. Sementara dianya sendiri tidak bisa membantu dan menyelamatkan anaknya Eja. Sampai akhirnya kepikiran terus, kena stroke. Pakai kursi roda, yang repot juga ya kalau mesti ke masjid. Tapi intermezzo aja lah ya. Gue tuh salut banget jujur. Sama misalkan orang udah tua nih atau kakek-kakek, yang masih sering ke masjid padahal jalan aja susah. Karena kemarin nih pas gue Jumatan, sebelah gue kakek-kakek udah sepuh banget. Sholatnya aja ambil duduk selonjoran, gengs. Kan subhanallah banget gitu ya. Kita jadi malu gitu rasanya. Ya tapi khusus untuk kasusnya Om Seno ini, namanya orang hatinya kan masing-masing. Beda-beda lah masalah orang, kita nggak pernah tahu. Mungkin dia memang sangat terpukul pada saat itu. Yang jelas ya udah nih, Om Seno hidupnya ngendon aja di dalam rumah. Sementara istrinya atau ibunya Hade itu juga sama, nangis terus gitu kan, megangin fotonya anaknya Eja gitu. Tentunya hal itu membuat Hade dan adenya Ira ya bingung plus sedih juga ngelihat kelakuan kedua orang
orang tuanya ini, yang sedihnya tuh berkepanjangan. Sementara kan sebenarnya mereka masih punya 2 anak lagi nih. Makanya HD jadi sering numpang tidur di kamarnya JJ di sebelah. Karena dia sedih kalau malam-malam denger ibunya tuh nangis-nangis terus. Udah selalu coba ditenangin, tapi ya nggak mempan. Ibunya sedih ngerasa kehilangan. Kayak aja anak cowok satu-satunya kesayangan pula. Di situ JJ juga sempat bilang kalau ya hanya waktu yang bisa menyembuhkan. Tapi nggak tahu kapan. Kalaupun prosesnya panjang ya udah sabar-sabar aja tunggu. Sampai kira-kira tepat 100 harian semenjak kepergian Kak Eja nih, si HD curhat ke JJ. Katanya di rumahnya HD maksudnya ya, tahu-tahu sering banyak penampakan J. Ya dicurhatin begitu si JJ kayak, masa sih kayak nggak mungkin aja gitu loh. Secara keluarga HD ini, itu kan sholatnya pada kencang-kencang pertama. Lah, Om Seno aja, itu kan istilahnya mantan suhu di wilayah itu yang sering mimpin sholat. Berani-beraninya setan main-main ke rumahnya dia. Kan kayak nyari penyakit lu, Tan. Ih beneran, J. Gue suka ngeliat ada yang lewat-lewat sekelebat gitu di rumah. Adek gue si Ira juga sama tuh, semenjak begitu, kata si HD tuh. Nah makanya karena itu si HD ini makin lebih sering lagi untuk nginap di kamarnya JJ karena dia ketakutan. Cuma since pada saat itu JJ nggak ngalamin sendiri ya, alias dengerin curhatannya si HD doang. Jadi sama dia semacam kayak, untung cerita lu bukan cerita gue. Namun ternyata JJ ketulah gengs, karena semua itu merambat menjadi ceritanya juga. Gue cerita aku tuh amit-amit ya. Karena pas malam-malam, sewaktu HD lagi nginep di kamarnya JJ ya, tahu-tahu nih JJ pas tidur kayak kebangun ada suara-suara berisik, macam suara orang lagi makan kayak ngecap makannya gengs kayak gitu. Nah pas melek, si JJ nih ngeliat tuh si HD lagi jongkok di pojokan deket meja rias gitu, tapi ngungungin si JJ. Ditanya dong sama JJ, ngapain kamu dek? Makan apa sih jam segini? Ngapain juga sambil jongkok begitu deh di situ? Tapi pas si HD nengok, mulut itu penuh darah dan di tangannya ada tikus mati. Si HD jadi lagi makanin tikus. Ya si JJ langsung teriak dong, kaget sekalian JJ juga ngeliatnya. Dan pas si JJ teriak begitu, si HD kayak langsung meringis gitu. Dan terlihat giginya kayak runcing kecil-kecil gitu gengs. Bener-bener bukan kayak giginya HD yang normal lah. Ya mungkin karena teriakannya JJ tadi, ayah sama ibunya langsung lari tuh buka pintu. Dan waktu ayahnya masuk tuh, langsung lihat mulutnya HD berdarah-darah, ngedemprok tuh di pojokan. Astagfirullahaladzim, siapa kamu? Gitu-gituin sama ayahnya. Si ayahnya ini emang bisa langsung tahu kalau itu tuh bukan HD tuh. Karena kelihatannya perawakannya juga udah serem gitu. Mukanya udah beda, tapi si HD ini malah ketawa cekikikan sambil bilang, Assalamualaikum Pak Ferry, siap-siap ya. HD dan JJ akan kuambil. Pak Ferry itu nama ayahnya si JJ emang. Nah tapi si JJ dengar begitu, ketakutan lah. Apa maksudnya kok nama gue dibawa-bawa juga? Dibilang mau diambil. Tapi ayahnya itu langsung nunjuk-nunjuk si HD dan bacain surat-surat tuh, bacain ayat-ayat sampai si HD ini pingsan. Sementara ibu tuh langsung lari keluar rumah, manggil Om Seno sama istrinya, ngasih tahu HD itu tadi kesurupan. Dengan tergopoh-gopoh tuh kan Om Seno pakai kursi roda susah ya. Mereka datang dan melihat tuh HD lagi pingsan. Malam itu juga ayah, Om Seno, ibu sama istrinya itu ngobrol serius di ruang tengah. Sementara JJ itu disuruh di dalam kamar tuh nungguin si HD yang masih pingsan belum bangun-bangun. Ya tapi kan JJ agak trauma ya. Takutnya nanti toto HD bangun-bangun kayak begitu lagi kan nggak lucu. Pokoknya malam itu JJ nggak tenang lah, nggak bisa tidur dia. Sampai besoknya ayahnya tuh bilang, sementara waktu HD tidur di sini dulu ya, biar ada yang jagain, ini kamu jagain. JJ nanya dong, bingung dia. Lah kenapa nggak di rumahnya sendiri aja sih? Bukannya Om Seno tuh lebih sakti ya? Lebih bisa jagain HD? Atau kan di rumahnya juga masih ada adanya tuh Ira? Kenapa nggak Ira aja yang jagain? Maksudnya jujur JJ ini takut karena udah kepalang trauma ngeliat kejadian yang semalam. Ya takut lah pastilah. Maksudnya JJ bukan jahat juga, nggak mau bantu jagain gitu. Tapi maksudnya ketimbang dia yang jagain, ya nggak bisa apa-apa juga, cuman bisa teriak-teriak. Bukannya mendingan tinggal di rumahnya sendiri tuh ada Om Seno yang lebih sakti. Tapi ayahnya malah bilang kalau itu adalah permintaan dari Om Seno sendiri. Yaudah, karena emang dasar atas suruhan ayahnya plus Om Seno juga, JJ mau apa lagi, nggak bisa nolak. Sampai malam selanjutnya, akhirnya HD ya tidur di kamar JJ lagi. Namun kali ini memang sikapnya HD ini dilihat-lihat mulai berubah. Dia bener jadi pendiam banget dan kayak parnoan gitu, gengs. Jadi raut wajahnya itu menunjukkan ekspresi yang kayak cemas. Waktu JJ ngorek-ngorek nih mau nanya, kayak kemarin malam lu ngerasain apa emang? HD cuma jawab, aku nggak mau diambil mereka J, aku nggak mau, aku nggak mau, aku nggak mau. Jadi dilihatnya tuh beber kayak bukan HD yang JJ kenal selama ini. Di situ makanya si JJ mulai merasa iba, kasihan. Ya udah akhirnya mereka tidur nih kan ya. Pas lagi JJ tidur, dia nih kayak kebangun lagi karena denger suara lagi nih kayak ada gemeretak gigi kayak gimana sih kayak gitu. Dan pas kebangun, ternyata si HD ini posisinya lagi ngeringguk gitu di kasur di sebelahnya si JJ. Sampai ketakutan dia kayak gregetin giginya kayak gigit-gigit juga. Ngeliat gitu di sekitarnya seolah kayak ada yang mau datengin dia. Dek, kamu kenapa? Aku nggak tidur. Aku nggak mau diambil, J. Aku nggak mau. Lillahi ta'ala, aku nggak ikhlas kalau diambil sama mereka, J. Si HD ini suaranya udah gemeter ketakutan. Yaudah. Kita sholat tahajud aja yuk, biar tenang yuk. Minta perlindungan ke Allah. Si JJ ngajakin sholat tuh. Si HD ngangguk gitu mau. Ya udah mereka keluar kamar kan ngambil wudhu bareng. Di situ pas keluar juga HD jalannya kayak orang ketakutan. Yang kayak celingak-celinguk gitu, celingak-celinguk, waspada banget. Yang seakan-akan sewaktu-waktu ada yang bisa kayak datengin dan ngambil dia. Ya berasa kayak
maling gitu ya, celingak-celingak di rumah orang malam-malam. Habis wudhu, ya udah mereka sholat tuh berdua di kamar. Aman semuanya nih, pas assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, jeng! Mukanya si Hada nih beber nemplok di sebelah kirinya si JJ. Masih pakai mukena gitu, beber di sininya gitu deket banget sambil bilang, Waalaikumsalam calon penghuni neraka. ya JJ lagi-lagi teriak dong, lagi kan tadi adegannya lagi assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, jeng! Si Hada ini ngambil ketawa sambil bilang waalaikumsalam, dijawab dengan gigi yang kembali tuh runcing-runcing kecil. Pas mau berdiri, tangannya JJ dipegangin sama si Hade kayak dicengkram gitu, langsung kenceng banget. Yang jadinya JJ nggak bisa kabur. Astagfirullah gitu kan. JJ langsung baca ayat kursi tuh. Tapi si Hade nih malah nimpalin baca ayat kursi juga. Jadi kayak JJ sama Hade ini saut-sautan baca ayat kursi coba. Jadi merinding gua. Ya kan jadinya berisik gitu ya. Ayah sama ibunya langsung masuk ke kamar. Ngeliat si Hade udah begitu, ayah langsung baca-baca doa. Sampai si Hade ini teriak. Terus gigit tangannya JJ yang tadi dia cengkram. Digigit itu, geng. Habis itu baru si Hade nih pingsan. Baru kali itu si JJ nangis kejar ketakutan. Padahal udah lama katanya JJ ini nggak nangis. Karena si JJ ini anaknya susah sedih. Tapi malam itu beber sampai kering gitu air mata kayak nangis terus. Shock banget pokoknya. Semenjak itu JJ minta maaf ke ayahnya dan ke Om Seno dengan bilang, udah saya nggak bisa nemenin Hade lagi. Karena JJ bener-bener takut. Ya iya sih, kalau gue jadi JJ juga bakal bilang begitu. Dengan gue diusir aja lah dari rumah, nginep di hotel kapsul, tau nggak lo? Yang kayak tidur di dalam peti mati tuh kecil. Daripada harus mengalami kejadian semalam lagi yang kayak begitu, mah ogah. Ya tentunya Om Seno dibilangin begitu mengerti ya. Apalagi ayahnya JJ sendiri juga bantu ngomong. Karena jatuhnya udah main fisik ya. Tangannya JJ sampai digigit, luka, ada bekasnya gitu, runcing-runcing kecil. Padahal aslinya giginya Hade kagak begitu loh. Dan setelah Hade tinggal kembali di rumahnya, kalau azan maghrib udah berkumandang, pasti dia mulai gelisah. Dan kamarnya dikunci tuh sama Om Seno sampai besok pagi. Jadi beberapa malam tuh, JJ denger kayak ada suara dobrakan pintu. Dan teriakan dari rumah sebelah yang mana itu kayaknya Hade emang mau keluar. Belum sembuh nih dia kesurupan lagi kan. Ya untung aja nggak nginep sekamar lagi. Rumah JJ sama Hade kan dempet-dempetan. Jadi pasti kedengeran lah suara-suara begitu. Sampai ada rumor yang beredar di sana, gengs. Kalau sepertinya ada seseorang yang mau menjahati keluarganya Om Seno. Ya mungkin karena basicnya nggak suka atau iri ya. Karena kan Om Seno atau panggilannya Ki Seno nih sebelumnya, itu tadi tuh bisa nyembuhin orang, menjadi pemimpin, disegani, punya anak eja, anak emas sukses, bahagialah kehidupannya sampai perekonomian dari Om Seno. Itu juga terangkat banget kan. Jadi punya ini, punya itu, bahagia lah. Makanya, kayaknya ada yang nggak suka nih melihat kebahagiaan dari keluarganya Om Seno. Makanya dihancurin satu persatu tuh lewat anak-anaknya. Dimulai dari Eja tuh anak kesayangan, dan sekarang Hade yang diincer. Ya mungkin selanjutnya Ira tuh adeknya. Baru abis itu istri, lalu Om Senonya sendiri. Takut ya kalau begitu ya. Sampai akhirnya bener kan, kebahagiaannya Om Seno ini kayak sirna. Sampai dia menutup diri akibat kejadian-kejadian misterius ini. Nah, kalau misalkan benar ada orang yang tidak suka dengan kebahagiaannya Om Seno itu, kira-kira siapa ya? Padahal warga di sekitar sana itu merasa sangat terbantu loh. Waktu zaman-zamannya Ki Seno nih, itu bisa bantu secara spiritual. Malah mereka pada senang. Dan semenjak Ki Seno menutup diri, malah warganya kebingungan. Apalagi buat orang yang nggak punya uang buat berobat ke rumah sakit. Ya dulu mendingan ke Ki Seno. Bisa sampai gratis. Ya sekarang kalau dia nggak bisa berobat, jadinya udah diam aja di rumah. Nggak punya duit. Nah, jadi baiknya beranggapan, jangan-jangan dalam semua ini tuh tidak lain dan tidak bukan adalah ayahnya JJ, gengs. Karena kan semenjak Ki Seno buka praktek gitu ya, warga juga nyadar kalau kayaknya ini ayahnya JJ kok nggak pernah negor-negoran lagi ya sama Ki Seno ya. Padahal sebelumnya hubungan mereka kan sohib banget tuh, dari kecil tinggal di situ, akrab lah. Nah, soalnya memang semenjak itu, kalau misalkan Ki Seno nih lagi memimpin sholat di masjid, ayahnya JJ nggak pernah mau ikut buat berjamaah gitu, enggak, dia misahin diri. Padahal sebelum-sebelumnya kan nggak pernah gitu, makanya warga jadi curiga. Kayaknya ayahnya JJ ini iri nih sama Ki Seno nih. Apalagi pas rumahnya Ki Seno direnov tuh, kan tampak dari luar aja udah kelihatan banget jomplangnya. Mulai deh tuh, si ayah nih kalau ke masjid atau keluar rumah lah, tatapan warga-warga nih kayak ngejajing banget. Sampailah rumor itu akhirnya ke telinganya si JJ. Ya ayahnya digosipin begitu, dia nggak terima lah. Karena dia yakin kalau mungkin aja ayahnya iri dengan kesuksesan atau kebahagiaan sahabatnya sendiri tuh Ki Seno. Tapi kan sangat tidak mungkin kalau ayahnya sampai gelap mata ngiriminnya jahat-jahat begitu buat apa sih? Gimana pun juga JJ tahu ayahnya tuh kalau di rumah tuh ngapain. Sholatnya aja rajin, nggak mungkin lah jadinya. JJ nih tahu nggak mungkin. Tapi JJ yang kepalang panas ya, denger berita-berita gosip begitu, langsung nyamperin tuh ke ayahnya, nyeritain, ya warga nih pada ngerumorin ayah begini. Tapi ayahnya cuma bilang, sudah, jangan didengerin hal-hal yang tidak perlu. Ya, si JJ kan empet ya. Udah tuh, di tengah rumor yang belum mereda nih, masih panas, masih geger. Tahu-tahu pas JJ lagi di rumah habis pulang sekolah, Hade dateng, gengs. Sambil senyum gitu dan bilang, lagi ngapain kamu? Barbar kayak apa ya? Kayak Hade dulu yang memang JJ kenal. Udah normal nih kelihatannya. Tapi kan JJ agak cukup kaget ya maksudnya. Udah beberapa hari ini dia udah nggak pernah ngasih Hade. Yang kayak begini, ini nih Hade yang gua kenal nih emang nih. Kamu udah sehat, Dek? Sudah, J.
sudah semuanya diberesin sama Abi. Si Abi ini maksudnya Om Seno ya, si JJ manggilnya Abi. Alhamdulillah, aku tuh takut banget loh kamu kenapa-kenapa. Maaf ya, aku nggak bisa bantu kamu. Aku bener-bener nggak ngerti harus apa waktu itu. Si JJ malah nangis tuh dan memeluk Hade, soalnya dia merasa bersalah kali ya, nggak ada gunanya gitu jadi temen nggak bisa berbuat apa-apa. Iya ya udah nggak apa-apa, kata si Hade tuh membalas pelukannya si JJ. Hari itu mereka cerita tuh panjang lebar di kamar, dan si Hade juga menceritakan kejadian-kejadian yang dialami versinya dia tuh. Pokoknya menurut si Hade, waktu malam tiba nih, dirinya itu selalu didatangi sosok besar yang menyuruhnya untuk ikut sama dia, karena katanya kakaknya udah nungguin. Makanya waktu itu Hade ini ketakutan terus kalau udah malam dan udah gelap, dan waspada kalau Toto sosok itu datang. Yang setiap kali bener aja tuh sosoknya datang, Hade langsung nggak sadar karena dia dirasukin yang membuat tubuhnya menjadi lemah. Pokoknya sosok itu tuh kayaknya mau menghabisi energinya si Hade. Sampai-sampai nih Hade lemes banget dan nggak bisa ngelawan, akhirnya mau dibawa pergi kali tuh. Tapi selama ini gimana pun juga ya, walaupun ketakutan, si Hade ini kan berusaha baca doa gitu ngelawan. Jadi mungkin sosok itu tidak bisa benar-benar membawanya dengan mudah gitu aja. Sampai akhirnya katanya si Abi nih, atau Om Seno maksudnya, itu ngerukyah dia beberapa malam. Dan akhirnya sosok itu udah pergi. Makanya kemarin tuh waktu JJ mungkin dengar suara teriak-teriakan atau gebrak-gebrakan pintu, itu emang si Hade posisinya lagi di rukyah. Ya, syukurlah kalau begitu ya. JJ lega banget dengernya. Akhirnya semuanya kembali normal. Mereka juga kembali bisa ngobrol-ngobrol dengan tenang, masak-masak bareng dan sebagainya. Kita kira abis itu udah selesai ya. Nah, hingga malam harinya, waktu JJ lagi tidur nih, bener-bener ya, gue was-was nih jadinya kalau ada JJ lagi tidur. Ntar bangun-bangun ada toto apa, ina. Ada aja kejadiannya tuh. Dia melek kan ya, karena merasa kayak ada yang ngeliatin dia gitu. Tuh kan, udah curiga kita emang nih. Dan pas melek ke sekitar, nggak ada apa-apa. Karena kebelet pipis juga ya, pergilah dia ke kamar mandi. Udah tuh cucur pipis, gitu kan, balik lagi ke kamar. Pas buka pintu, ada Hade lagi duduk di kasur. Posisinya belakangnya dia, duduk doang gitu diam. Ya udah curiga lah si JJ ya. Dia bukan tipe-tipe cewek yang bodoh-bodoh banget, yang kayak, Hade, ngapain kamu malam-malam di sini? Ya nggak mungkin lah itu Hade. Langsung dilabrak sama si JJ. Siapa kamu? Pergi dari kamar saya. Pas sosok itu nengok, ya mukanya sih muka Hade, tapi yang muka Hade versi biasa kayak kesurupan kemarin tuh, dengan gigi-gigi runcinya ambil cekikikan. Tapi tahu-tahu tadi kan posisinya dia lagi duduk kasur nih si Hade nih. Itu kayak cepat banget, kayak serot. Tahu-tahu udah ada di depan mukanya si JJ. Dan abis itu udah, JJ nggak ingat apa-apa. Bangun-bangun, dia ngeliat kok ada ayah, ada ibu, sama ada warga nih banyak nih keliling. Kenapa nih? Karena tahu-tahu posisinya si JJ itu ada di luar rumah gitu. Langit juga dilihat masih gelap. Dan pas nengok ke kanan kiri, ini gue kok di jembatan yang di bawahnya ada sungai gitu loh. Pas ngeliat JJ udah bangun nih, ibunya langsung nangis-nangis meluk dia. Digendong tuh sama bapak balik ke rumah. Yang pas di rumah si JJ ngeliat jam dinding, masih jam 4 pagi. JJ kenapa? Bingung dong si JJ. Kok dia bisa ada di luar begitu tadi? Banyak warga pula. Ibunya bilang kalau JJ tadi tuh teriak-teriak keluar dari rumah sambil kayak marah-marah gitu. Yang akhirnya dikejar sama ayah sama warga yang emang lagi pada ngeronda. Tapi katanya si JJ larinya cepot banget. Padahal si JJ ini anaknya mager, kagak suka olahraga. Dikejar pokoknya tuh sampai-sampai si JJ tahu-tahu ada di jembatan. Posisinya udah mau lompat ke sungai. Untungnya dikejar dan langsung ditangkap sama warga sana, ditahan gitu kan, dipegangin. JJ berontak-berontak tuh. Sampai ayahnya bacain doa. Baru deh JJ pingsan. Dan akhirnya sadar tahu-tahu udah begitu tuh tadi. Ya tapi dia sendiri bingung, dia nggak inget apa-apa loh. Rasanya pokoknya, duh kok badannya lemes banget. Ayahnya nanya lah, sebelumnya kamu ngapain? Kok sampai bisa begitu? Apa yang kamu ingat? JJ berusaha nginget nih. Terakhir kali apa ya? Dia pokoknya cuma ngeliat si Hade lagi duduk di kamar, tahu-tahu seret gitu ke depan mukanya, terus ya udah lupa, nggak inget apa-apa lagi. Ayahnya dengar begitu kelihatan langsung marah dan frustasi karena mungkin khawatir sama si JJ, anaknya satu-satunya semata wayang. Di situ ayahnya langsung pamit bilang, saya mau ke masjid sekalian nunggu subuh. Bentar lagi kan subuh tuh. Sementara ibunya tuh nemenin JJ pelukan gitu kan, di usap-usap gitu di kasur. Nah lagi peluk-pelukan gitu di kasur, ibunya itu kan di rumah melihara kucing kampung, tapi emang selalu dikasih makan dan jadinya ngelunjak tidur di dalam rumah, langsung menguasai satu rumah, auto jadi majikan. Nah tahu-tahu di situ si kucingnya itu kayak ngereok gengs di luar, kayak lari-lari sampai nabrak-nabrak furnitur. Yang hal itu sebenarnya emang biasa ya kalau si kucingnya kayak lagi ngejar tikus gitu. Tahu-tahu si kucingnya ini masuk ke dalam kamar kayak ngejar sesuatu, kayak ngejar tikus, tapi nggak ada tikus, jadi nggak tahu dia ngejar apaan. Kan kucing juga larinya cepet banget ya, sampai set dia masuk ke dalam kolong tempat tidur. Nah di bawah kolong tempat tidurnya itu si kucingnya kayak ngeraung, macam apa ya, suara-suara kucing berantem yang kayak lah. Ibunya kan bingung ya, ini kucing ngapain di bawah begitu-begitu? Dinglong kah ke bawah kasur kan? Si kucingnya bener kayak ngereong sendiri. Kayak, nah tapi hal yang dinotis sama ibunya, di bawah kasurnya itu tuh kayak ada taburan tanah coklat, geng. Dalam hati ibunya kayak mikir, ini kok jorok banget gitu ya, sampai bisa ada tanah-tanah begini. Padahal tiap hari kayaknya kalau ibu sapu tuh sampai ke kolong-kolong kok nyapunya. Akhirnya udah sama ibunya tuh diambil sapu buat diserok itu tanahnya, dibersihin. Tapi pas kayak diserok gitu kan, ada kayak sejumput kain yang ikut keserok juga, yang dimana kainnya itu kayak talinya tuh udah kayak kebuka dikit, ya mungkin nggak kenceng kali ngiketnya, yang menyebabkan
tanah di dalamnya itu kayak berhamburan aur-auran ke lantai. Loh, ini apa, J? Kok ada tanah-tanah beginian di kain? Ini punya kamu? Ibunya heran tuh kan ngeliat benda aneh kayak begitu. Bukan, Bu. Itu bukan punya JJ. Nah, pas si ayah baru pulang tuh dari masjid, habis subuhan, si ibu ngelapor dong. Nemuin benda begituan tuh di bawah kasurnya si JJ. Ngeliat itu, ayahnya gemeter dan langsung nanya, J, emangnya ada orang yang masuk-masuk ke kamar kamu? Kamu pernah bawa orang ke sini? Ya enggak lah ya, ayah ibu doang yang masuk-masuk kamar JJ. Paling ya kemarin Hade main ke sini tuh. Dia udah sembuh. Dengar begitu, ayahnya nih marah lagi. Hari ini kamu ajak Hade ke sini. Tapi kamu jangan bilang ayah yang nyuruh ya. Bilang aja mau main atau curhat seperti biasa. JJ sama ibu kan kayak bingung, hah ada apa nih? Kenapa ayah kayak marah pas denger Hade? Tapi ya udah, karena ayah nyuruh begitu, waktu sorenya JJ manggil Hade buat main ke rumah yuk. Alasannya mau curhat perkara kejadian semalam tuh. Di situ ya Hade seperti biasa, iya mau. Seperti Hade-Hade yang dulu lah. Pas udah dibawa masuk ke rumah nih, ayah langsung ngunci pintu gitu. Terus nyuruh Hade duduk. Jadi Hade nih kayak diculik gitu, dijebak anak orang. Langsung nih ayahnya nincer kantong yang berisi tanah tadi itu dilempar di hadapannya si Hade. Mau ngapain anak saya kamu? Digituin sama ayahnya, gengs. Ya Hade ngeliat kayak gitu langsung ketakutan dia. Ayah nih yang biasanya nggak pernah marah sampai teriak-teriak. Biasanya dia kalau marah dipendem aja. Kelihatan nih mukanya marah tapi ditahan. Terus nanti biasanya dia bilang mau pergi ke masjid buat tenangin diri. Biasa begitu. Tapi kali itu seakan-akan semua hal yang dia pendam itu dia keluarkan sampai meledak-ledak, sampai gebrak meja, gengs. Akhirnya Hade bilang kalau semua itu katanya disuruh sama Abi. Katanya kalau Hade nih nggak mau diganggu sama makhluk yang selalu meneror dia dengan bilang katanya kalau kamu tidak mau berakhir seperti Kak Eja, si Hade ini disuruh naruh itu kantong berisi tanah kuburan yang dikasih sama si Abi ke kamarnya JJ biar balaknya pindah, katanya gitu. Di situ JJ denger kayak, hah kok tega banget? Tapi Hade mengaku sebenarnya dia nggak ngerti apa yang sedang terjadi. Dia cuma terlalu takut dan udah frustasi banget tiap malam diganggu dan takutnya juga nasibnya seperti Kak Eja. Makanya dia nurut waktu disuruh sama abinya. Sampai hilaf tuh. Beneran naruh kantong yang berisi tanah kuburan itu di bawah kasur si JJ waktu kemarin. Mereka lagi ngobrol, lagi curhat-curhat. Ya pantasannya aja soalnya si ibunya kan mikir ya, setiap hari disapu tuh ke kolong kok tau-tau ada di situ, siapa yang naruh? Ya Hade emang baru naruh kemarin. Mendengar itu ayahnya langsung kayak terdiam sambil bilang kayak, ayo sekarang kita ke rumah abimu. Rame-rame tuh ayah, ibu, JJ sama Hade pergi ke rumah sebelah dan ketemu sama Om Seno dan istrinya. Nggak pakai basa-basi tapi ayah langsung ngelempar lagi tuh kantong yang tadi berisi tanah ke hadapannya Om Seno. Sen, aku tuh sahabatmu dari kecil. Aku tidak pernah berbuat jahat padamu. Aku juga tidak pernah iri padamu. Aku menjauhimu akhir-akhir ini karena aku sudah curiga kalau kamu itu sesat. Kenapa kamu bertindak sampai sejauh ini? Ini sudah menyangkut keluarga aku, Sen. Tega kamu ya dibutakan setan seperti ini. Istighfar, Sen. Aku memang bukan ahli agama, tapi aku tahu mana yang salah dan yang mana yang benar. Perbuatanmu ini tuh musyrik. Sekarang singkirkan semua rencanamu ke keluargaku. Aku tidak ingin ikut campur dengan masalahmu ya, Sen. Tapi kalau sampai anak dan istriku sekali lagi kenapa-kenapa, saya akan bongkar kedokmu keluarga biar kamu dibakar sekalian. JJ sama ibu dengar ayah begitu sampai kaget sendiri, gengs. Kayak, ayah serem banget kok lagi marah sampai mau bakar orang. Tapi tahu nggak sih, si Om Seno ini malah tersenyum sambil bilang, memangnya warga akan percaya sama kamu? Orang aku kok yang disegani. Gitu, gengs. Asem banget nggak? Dan di situ posisinya Om Seno yang tadinya duduk di kursi roda itu berdiri dong, jalan dia nggak deketin si ayah. Di depan muka ayah nih bilang nih, kamu itu munafik. Dulu aku ajak kamu buat hidup enak malah kamu tolak. Sebelum aku dibakar warga, keluargamu yang akan lebih dulu aku bakar di neraka. Dengar begitu ya, ayah udah nggak bisa nahan emosinya. Dia langsung nonjok Om Seno. Wah. Nah ribut-ribut begitu nih, ibu sama istrinya Om Seno itu langsung teriak-teriak minta tolong ke warga buat melerai mereka. Pas lagi adegan dilerai nih, tau nggak? Si Om Seno kayak, acting ketakutan, kayak dianiaya gitu sama ayah. Ngasat-ngasat dia di lantai, ala-ala kagak bisa jalan. Padahal kan sebenarnya nyolot bener, orang dia bisa jalan. Akhirnya mereka diadili itu sama satu kampung, dibawa ke masjid. Di situ Om Seno posisinya masih pura-pura dia pakai kursi roda. Dia bilang si ayah tuh udah menuduh dia, udah memfitnah. Tapi ini kayak alhamdulillahnya ya, gampang banget gitu kayaknya akhirnya kejahatan bisa terbongkar. Karena si Hade ini langsung ngomong, mengakui langsung dia mengenai suruhan ayahnya buat narok tanah kuburan di kamarnya si JJ. Dan ibunya Hade itu juga langsung nangis-nangis karena sebenarnya katanya dia tahu kalau suaminya itu bisa jalan. Yang mana kursi rodanya itu cuma buat alasan biar si Om Seno ini nggak usah ke masjid lagi, nggak usah sholat. Tapi dia tidak tahu kalau ternyata suaminya ini main ilmu hitam yang menumbalkan anaknya sendiri. Sampai-sampai istrinya aja mukulin Om Seno tuh. Kayak, tega banget Eja itu anak kita, anak kesayangan. Baru nyadar tuh istrinya. Ya tapi cukup dengan pengakuannya Hade dan ibunya juga ya mengenai si Om Seno ini yang ternyata cuman stroke pura-pura, acting biar seolah-olah terpukul sama kematian anak pertamanya. Padahal mah ternyata buat alasan biar nggak ke masjid lagi. Ternyata Om Seno ini emang gelap mata. Yang awal-awal waktu berteman dengan ayah dan masih sering sholat bareng di masjid, itu ya sebenarnya bener-bener aja hidupnya. Sampai si Om Seno ini tuh kenal sama orang yang memang mengenalkannya dengan dunia-dunia hitam begitu, yang katanya bisa mendapatkan kekayaan secara cepat, bisa mendapatkan kewibawaan. Jadi pas Om Seno ini udah merasakan harta duniawi, langsung luntur tuh segala imannya. Yang padahal sebelumnya imannya mah harusnya kenceng ya. Cuma yang namanya manusia, nggak ada yang bisa nebak emang, gengs. Dan bujuk rayuan setan tuh bener-bener menakutkan ya. Kalau udah sekali kehasut, ya bisa langsung
kejerumus terus. Nah, ayah waktu itu ternyata juga pernah diajak sama Om Seno. Karena kan mereka sohib nih. Tapi ayah emang nggak mau. Dan akhirnya dia menutup mata. Karena masih menganggap Om Seno ini tuh sahabatnya. Jadi waktu Om Seno ini udah mulai buka praktek, ayah udah tahu. Itu ilmunya pasti berasal dari sesuatu yang sesat. Tapi ya, dia diam aja nih. Karena lagi-lagi menganggap Seno itu temennya. Udah tutup mata bener ya istilahnya. Tapi ayah juga tidak menyangka. Kalau ternyata Eja, itu matinya emang karena ditumbalin sama bapaknya sendiri tuh Om Seno. Dan ayah juga tertipu dengan Om Seno yang pura-pura stroke pakai kursi roda. Dia kira beneran. Karena kan momennya emang kayak cocok gitu ya. Habis kehilangan pertama kepikiran stroke. Padahal ternyata Om Seno ini emang udah gak mau ke masjid karena salah satu persyaratannya. Dan ya udah tinggal menikmati harta dari pesugihannya itu. Dia juga udah gak mau buka praktek. Karena ngapain? Duitnya orang pada bayar kecil-kecil. Giliran ada yang gede, ya paling 1-2 aja. Nyampe-nyampein doang lah. Nah, awal-awal dia bantu pengobatan spiritual, itu emang biar dapat image hebat aja dan disegani sama warga. Bener-bener gak nyangka ya, ternyata semuanya tipu-tipu pencitraan. Dan karena itu, Om Seno sama keluarganya diusir sama warga, gengs. Tapi kabarnya sih, istrinya akhirnya juga minta cerai dan membawa Hade serta adiknya itu Ira ikut bersama ibunya. Masalahnya JJ selepas kuliah, itu dia juga ngerantau ke kota dan udah nggak pernah kontak-kontakan lagi sama Hade, jadi dia nggak tahu. So guys, itu orang yang berkedok dan pencitraan ya. Nggak nyangka ternyata biang keladinya, biang geroknya, ya Om Seno sendiri yang ampe dipanggil aja Ki Seno. Tapi disclaimer aja di sini, ini tidak ada tendensi atau maksud menjelek-jelekan agama ya. Karena jatuhnya ini adalah oknum-oknum yang emang suka berkedok nih memakai agama demi kepentingan pribadinya, padahal mah aslinya begitu. Serem makanya ya gengs ya. Ya kalau orang yang agamanya benar, harusnya imannya kuat tuh kayak si ayah, ditawarin ini itu, hal-hal duniawi nggak mau nolak. Nggak gelap mata gitu. Walaupun ya tutup mata dengan kelakuan temennya sendiri. Tapi ya guys, dari cerita ini, orang yang awalnya nih sholatnya padahal rajin, ibadahnya kenceng, itu bisa goyah juga loh dihasut sama setan. Ditawarin kesenangan duniawi nih, ya langsung luluh. Lah kita yang ibadahnya bolong-bolong apa kabar dunia. Makanya semoga kita semua selamat dunia akhirat ya gengs ya. Jadi takut. Ya si Hade-nya aja hampir tuh kayak ayahnya. Mau mencelakakan si JJ biar dia yang selamat. Tapi ya tadi si JJ sendiri udah nggak tahu kabarnya Hade itu gimana. Karena emang udah lose kontak aja. Ditambah si JJ juga udah kecewa dengan perbuatannya Hade. Jadi memang sudah tidak mau berhubungan lagi juga. Riwuh ya gengs ya. Ya tapi thank you banget ya buat JJ. Dan salam buat temennya itu ya yang punya ceritanya ya. Hebring pisan nih ceritanya. Seru banget nih kita dapat sebuah cerita lagi. Tapi buat kalian yang mau kirim-kirim cerita, langsung aja email nih, kirim di bawah ini. Dan kalau kalian mau cari teman buat curhat dan temen mabar bareng yang bisa langsung tuh diajak ngobrol, langsung aja udah download aplikasi Lita yang linknya ada di bawah. Thank you semua udah nonton ya. Sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum. Siap!